warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, kuliah bersama kembali, walaupun lewat online ya, tetapi semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan keberkahan di dalam hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang fokus yang beranggotaan kelompok seperti di slide ini. Oke, presentasi yang pertama adalah fokus. Fokus itu digunakan pada saat tertentu dalam sebuah sesi. Jadi fokus ini bisa pada sebuah topik. Terus kemudian kalau contohnya fokus pada sebuah topik itu, misalkan ketua pemimpin sebuah diskusi itu berhak ingin membahas topik apa, itu topik. Terus yang kedua adalah aktivitas. Jadi pemimpin itu juga berhak memilih aktivitas apa yang harus dilakukan oleh ketika berdiskusi misalkan. Jadi misalkan pemimpin itu bilang kepada anggotanya untuk menentukan fokus, saya ingin hasil rapat kita ini ditulis dan kemudian akan menjadi catatan organisasi kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu aktivitas. Terus kemudian selain aktivitas itu adalah seseorang. Jadi titik fokus ini pemimpin juga berhak memilih seseorang untuk fokus ke objek itu. Jadi misalkan ketika rapat pemimpin bilang, oke, saya minta kamu Bambang, sepertinya kamu tadi ingin menyampaikan sesuatu hal. Saya lihat kamu memendam banyak sekali perkataan. Apakah ada hal yang ingin Anda katakan? Nah, itu termasuk fokus ke seseorang. Kemudian masalah itu juga bisa pemimpin bilang, saya ingin 15 menit ke depan ingin membahas permasalahan ini dan harus selesai. Itu permasalahan. Nah, sepanjang sesi pemimpin itu berhak memilih sebuah topik, aktivitas, individu tentang hal itu gitu. Jadi pemimpin itu berhak untuk memilih itu gitu. Terus kemudian menetapkan fokus. Nah, menetapkan fokus ini kalau kita lihat bundaran ini A, B, dan C, kalau misalkan dipersenkan itu memiliki persenan yang sama. Nah, maka dari itu pemimpin itu dapat menentukan fokus dalam hal yang pemimpin inginkan. Jadi pemimpin itu sangat berhak sekali untuk memilih sebuah titik fokus. Terus kemudian A, penggunaan komentar untuk menetapkan sebuah fokus. Seringkali pemimpin itu dapat menempatkan fokus dengan menyatakan kepada anggota topik atau kegiatan apa yang dilakukan untuk beberapa ke depan. Nah, jadi ketika rapat itu pemimpin itu biasanya menyuruh kepada anggotanya untuk fokus kepada topik apa dan kegiatan apa gitu. Nah, contohnya yang pertama itu adalah mari kita fokus untuk 1 jam ini untuk membahas hal ini gitu misal. Terus yang kedua, Satono, saya ingin 15 ini kamu fokus untuk membahas hal ini, kamu jangan berisik misal. Terus saya ingin 30 menit akhir ini untuk berdiskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu.
Ya, saya kira seperti itu, dan penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Penggunaan kegiatan dan pelatihan untuk menetapkan fokus. Nah, jadi penggunaan alat bantu visual dan meminta anggota kelompoknya itu menulis atau menggambar sesuatu adalah cara terbaik untuk membuat si anggota kelompoknya itu fokus. Nah, ada beberapa contohnya. Misalnya itu yang pertama ada menggunakan papan tulis untuk membuat daftar item atau karakteristik. Misalnya jika anggota berbicara tentang narkoba, nah si pemimpinnya itu datang ke papan tulisnya, dan berkata, mari kita membuat pro dan kontra dari penggunaan narkoba. Nah, lalu selain dari itu, misalnya dari kelompok sekolah, si pemimpin berkata, mari kita membuat ciri-ciri teman yang baik, begitu. Lalu, contoh yang kedua itu ada menggunakan poster, bagan, atau diagram yang relevan dengan topik atau tugas kelompok. Nah, alat bantu visual membuat anggota terlibat baik secara visual maupun auditorial. Nah, sekarang kita masuk poin yang C. Penggunaan putaran dan bias untuk menetapkan fokus. Putaran sangat berguna karena melibatkan semua orang dan memfokuskan anggota dengan membuat mereka berpikir tentang apa yang mereka akan katakan. Misalnya itu bagaimana putaran bisa digunakan untuk menetapkan fokus. Nah, di sebuah menit, saya akan meminta Anda masing-masing berkomentar secara singkat tentang ini. Seberapa besar pengaruh Anda terhadap Anda hari ini? Banyak, sedikit, atau tidak ada? Nah, ada 3 pertimbangan yang perlu diingat untuk menahan fokus. Yang pertama itu, kapan harus menahannya, berapa lama menahannya, lalu bagaimana menahan fokus. Nah, di sini tuh ada cara melakukan latihan kelompok atau menggunakan alat bantu. Misalnya, jika para anggota mendiskusikan ketakutan mereka tentang kanker misalnya, nah, dan fokusnya itu beralih ke masalah keuangan, pemimpin dapat membawa mereka kembali ke topik ketakutan dengan mengatakan, saya ingin membuat daftar ketakutan yang berbeda dari yang Anda alami. Nah, langsung tuh si pemimpinnya berdiri dan menuju ke papan. Ketakutan finansial adalah satu. Apa yang lainnya? Atau bayangkan misalnya di sebuah kelompok itu terdiri dari 8 kelompok, dan mereka itu mencoba menyelesaikan tentang perbedaan antara kantor percoba dan kantor kesejahteraan dapat bekerja sama, begitu. Nah, diskusi sejenak beralih ke hakim lokal dan bagaimana keputusannya. Baru-baru ini tidak konsisten melihat kebutuhan untuk mempertahankan fokus pada tugas. Pemimpin dapat berkata kepada anggota, saya ingin melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Saya ingin Anda masing-masing berpasangan dengan seseorang dari kantor lain dan memberikan daftar saran untuk meningkatkan hubungan kerja kedua kantor Anda. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mengalihkan fokus. Nah, mengalihkan fokus ini dapat dilakukan ketika adanya suatu perubahan dalam proses konseling yang dilakukan secara bersama atau secara kelompok. Nah, pergeseran mengalihkan fokus ini dapat dilakukan dari topik ke topik lain, atau dari orang ke topik lain, atau dari orang ke aktivitas, atau bisa juga dari aktivitas ke topik. Nah, kapan kita melakukan mengalihkan fokus ini? Nah, konselor dapat mengalihkan fokus ketika situasi konselor terlalu fokus dengan salah satu klien, atau bisa dalam situasi konselor ingin memperkenalkan topik atau aktivitas yang baru. Bisa juga ketika konselor terlalu fokus dalam satu topik sehingga konselor bisa mengalihkan ke topik lain. Contoh yang lain atau situasi yang lain bisa dilihat di PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.A. Yoviro Sekardinase, NIM 181221081. Pada sesi ini saya akan menjelaskan materi kelompok kami pada slide ke-12 dan 13. Pada slide ini saya akan membahas contoh mengalihkan fokus. Apa saja sih yang bisa dilakukan pemimpin untuk mengalihkan fokusnya? Yang pertama, komentar tambahan yang dapat dibuat oleh para pemimpin untuk beralih ke seseorang. Nah, ketika pemimpin ingin mengalihkan
fokus atau topik bahasan, pemimpin dapat menyela dengan mengatakan seperti contoh di slide, misalnya seperti ini. Diskusi ini bagus, namun saya merasa beberapa dari Anda mungkin memiliki sesuatu yang bisa Anda kerjakan. Nah, dari kalimat tersebut itu pemimpin mendapatkan kesempatan untuk mengalihkan topiknya. Bagaimana jika pemimpin tidak ingin mengalihkannya? Pemimpin bisa sedikit menahan dengan mengajak anggotanya untuk diskusi pada topik yang sedang dibicarakan sekarang. Yang kedua, pergeseran dari satu topik ke topik lain. Nah, itu pemimpin bisa menanyakan unek-unek atau masalah dari individu atau per anggotanya itu untuk diungkapkan. Lalu anggota lain itu dapat meresponnya. Nah, disitulah akan terjadi forum diskusi yang bisa diwujudkan juga lewat tugas kelompok. Yang berikutnya, ketiga adalah dalam kelompok tugas atau pendidikan. Seringkali ada materi yang akan dibahas. Nah, ini contohnya sebagai pemimpin mengatakan seperti ini. Hari ini kita akan berbicara tentang new normal di masa pandemi COVID-19 dalam jangka waktu 1 jam ke depan. Itu sesuai topiknya. Contoh lainnya bisa seperti ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai ketakutan dan kecemasan untuk setengah sampai 1 jam ke depan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurlia Nurrahmawati, NIM saya 181221114. Selanjutnya yaitu bergeser dari satu orang ke orang lain. Pemimpin atau konselor dapat mengatakan seperti ini. Bambang, saya ingin pindah ke Putri. Pemimpin berbalik dan menyapa Putri. Putri, sepertinya Anda benar-benar berhubungan dengan masalah ini dan saya perhatikan beberapa kali sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Silahkan Putri kalau ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Nah, di sini bergeser dari satu orang ke orang lain yaitu bergeser dari Bambang kepada Putri. Selanjutnya yaitu pergeseran dari seseorang ke topik pembahasan. Pemimpin atau konselor dapat berkata seperti ini. Bambang, saya pikir masalah ini sangat bagus untuk dibahas secara mendalam, dan saya ingin melihat pandangan orang lain terhadap permasalahan ini. Nah, di sini pergeseran dari seseorang ke topik pembahasan, yaitu bergeser dari Bambang ke masalahnya Bambang untuk dibahas dengan kelompoknya. Dan selanjutnya yaitu pergeseran dari seseorang ke latihan dan seorang pemimpin meminta anggota untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu, Bambang, saya ingin mengambil poin yang Anda bicarakan, dan saya harap setiap kelompok mencatat permasalahan yang dibicarakan Bambang, kemudian mendiskusikannya. Nah, setelah Anda mendiskusikannya dalam kelompok kemudian, saya harap hasil diskusinya dipresentasikan di depan atau disampaikan ke depan. Selanjutnya yaitu memperdalam fokus. Seorang pemimpin atau konselor bertanggung jawab untuk memastikan apa yang disampaikan anggotanya ke dalam konseling tersebut sesuatu yang berarti atau yang dapat dibahas di dalam kelompoknya. Seorang pemimpin atau konselor dapat menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan yang sangat memancing atau menantang, sehingga menjadikan anggotanya mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Yang kedua yaitu meminta anggota untuk berbagi pada tingkat yang lebih pribadi. Yang ketiga, bekerja dengan anggota dengan cara yang lebih intens. Yang keempat yaitu melakukan latihan intensif yang berhubungan dengan beberapa masalah pribadi yang mendalam. Yang kelima, menghadapkan anggota tentang dinamika tertentu yang mengganggu kelompoknya. Kapan harus memperdalam fokus? Kita dapat memperdalam fokus pada fase tengah, bukan pada fase awal atau pada fase akhir. Karena pada fase awal kita gunakan untuk membangun raport dan fase akhir kita gunakan untuk evaluasi. Di saat ada kesempatan untuk memperdalam fokus di fase tengah ini, kita juga harus mempertimbangkan apakah ada cukup waktu untuk kita mendalami masalah tersebut secara menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang seberapa dalam untuk fokus. Ada beberapa pertimbangan untuk mencapai tujuan kelompok dalam memfokuskan konseling, yaitu pemimpin harus mempertimbangkan anggotanya agar saling memahami dan menangani berbagai masalah pribadi dan juga menerima respon di dalam konseling kelompok.
Ada hal yang membuat anggota konseling tidak nyaman dan bahkan merasa dirugikan ketika konselor lebih sering melakukan atau terlalu fokus dalam pembelajaran kelompok, tugas kelompok, dan juga diskusi kelompok, hingga konselor tidak terlalu peduli seberapa dalam fokus untuk masalah individu. Jadi konselor juga harus memahami permasalahan yang lebih parah, atau juga konselor harus terlebih dahulu menangani masalah yang parah, di mana salah satu masalah anggota konseling itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti contohnya, seorang pemimpin harus menghentikan fokusnya untuk masuk lebih dalam ketika konseling menceritakan masalahnya yang melibatkan beberapa masalah seperti pelecehan serius yang tidak pantas untuk didengar orang lain, atau termasuk masalah pribadi. Pada saat salah satu anggota konseling, sebut saja si A membicarakan masalah pribadinya tentang dia itu dilecehkan oleh ayahnya. Lalu anggota yang lain mempertanyakan hal seperti apa yang dilecehkan oleh ayahnya. Hal tersebut kan termasuk masalah pribadi. Sebelum si A menjawab, pemimpin harus menghentikan fokusnya dan mengatakan bahwa ini harus dibicarakan secara pribadi. Dalam konseling kelompok, jika itu masalah terlalu pribadi tidak bisa dilanjutkan dan bisa dilanjutkan dalam konseling individu sendiri. Jadi agar tidak orang lain itu tidak terlalu mengetahui hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Puji Rayu, NIM 181221116. Di sini saya akan membahas tentang concluding comment. Seorang pemimpin yang baik memahami bahwa memperhatikan fokus adalah salah satu keterampilan terpenting dalam memimpin kelompok. Ada banyak teknik berbeda untuk menetapkan, menahan, memindahkan, dan memperdalam fokus. Fokus kelompok selalu pada orang, topik, atau aktivitas. Artinya di sini jika kita menjadi seorang pemimpin dalam konseling kelompok, kita harus memperhatikan orang dan topik. Contohnya apabila kita menjadi seorang pemimpin dalam sebuah konseling kelompok di sekolah, dan tema di sini adalah kenakalan remaja yang sering membolos kelas misalkan. Nah, di sini kita mencari orang yang mempunyai permasalahan yang sama. Untuk mempertahankan kendali atas apa yang terjadi dalam kelompok, pemimpin harus menyadari di mana fokusnya dan apakah perlu dialihkan atau ditahan. Pemimpin juga harus menyadari seberapa dalam sesi itu dan dapat menggunakan grafik kedalaman untuk memantau perkembangan sesi. Kemudian di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam sebuah konseling kelompok. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini mengapa sebuah konseling kelompok itu dibentuk. Kemudian tahap di mana kelompok dan perkembangannya, mulai dari awal, tengah, dan akhir. Kemudian fase ini tempat sesi. Kemudian fokus isi kelompok, membangun, menahan, menggeser, dan memperdalam fokus. Kemudian kesimpulannya ini ada 3. Yang pertama, lain kali jika berada dalam sebuah kelompok, kelas, atau di antara teman-teman, amati bagaimana fokusnya ada pada topik, orang, atau kegiatan. Juga amati bagaimana fokus menahan atau bergeser. Jika sesuai dengan menggunakan komentar atau pertanyaan, secara sadar menggeser atau menahan fokus dan mungkin memperdalam fokus. Yang kedua, dengan menggunakan ide bagian kedalaman, amati kedalaman diskusi dengan sekelompok orang. Cobalah untuk memberi angka menggunakan skala 10 hingga 1. Jika kelompok tidak kurang dari 7, cobalah untuk memperdalam fokus dengan mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran atau dengan membuat pernyataan berwawasan. Yang ketiga, ini yang terakhir, pikirkan kelompok yang mungkin Anda pimpin, tetapkan tujuan dan kemudian topik yang sesuai. Pikirkan 3 cara berbeda untuk memperdalam fokus pada topik yang Anda pilih. Ya, itu tadi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah keberkahan di dalam hidup kita. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan nyata, bukan hanya teori saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.